رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد رجائك وجها سائلا واصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على آله. Yang kita hormati guru kita Ustadz Rosyidi, yang kita hormati Ketua DKM kita Bapak Haji Syahid Winarno, kepada para orang tua, para sesepuh, para bini sepuh, jamaah sekalian, insya Allah kita semuanya orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia sampai akhirat nanti. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir Allah, malam Jumat yang mulia ini kita baru saja melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat isya dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, dengan ta'lim. Semoga seluruh amal yang kita lakukan diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita berada pada bulan Muharram. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya hitungan bulan, indallahi, di sisi Allah, yaitu Ithna asyara syahrun, 12 bulan. 12 bulan. Di antara 12 itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dihormati, yang dimuliakan. Ya. Apa aja itu 4 bulan yang dimuliakan? Yang pertama yaitu Muharram. Nih, sekarang nih. Ya. Kemudian Rajab. Kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Yang 3 nyatu. Kan Muharram kan sebelumnya sudah Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 nyatu nih. Cuman kita kan ngitungnya Muharram dulu.
ya kan? Karena memang Muharram itu awal bulan Hijriah. Nah, yang satu sendiri yaitu Rajab, baik itu Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kita disunahkan untuk banyak berpuasa. Untuk berpuasa. Ya. Jadi ada puasa-puasa sunnah itu yang nilainya tinggi. Seperti puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa 1 hari tapi mampu menghapus dosa 2 tahun. 2 tahun cuman dihapus dengan puasa 1 hari. Ya kan? Itu puasa Arafah. Nah, sekarang kita ini adanya di bulan Muharram. Ya. Kalau di bulan Muharram kita disunahkan puasanya itu ada beberapa pilihan. Boleh dari tanggal 1 sampai 3, berarti namanya puasa awal bulan. Itu mah ada di setiap bulan. Kalau di setiap bulan itu kan ada awal, ada pertengahan, karena Yaumul Bid, terus ada akhir, 3. Nah, atau kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, itu lebih utama tuh. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada yang puasa 1 sampai 10. Hah? Alhamdulillah. Gitu. Iya. Ya. Kemudian yang nggak boleh dilupakan kalau kita nggak mampu 1 sampai 10, 3 hari pertama juga enggak. Nah, kita disuruh puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Yaitu disebut Yaumut Tasu'ah dan Yaumul Asyura. Nah, kita baca hadisnya, kita ikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama soma yaumi asyura'a wa amara bisiyamihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, berpuasa Asyura dan Nabi memerintahkan supaya orang-orang berpuasa. Ya. Jadi kita disuruh puasa di hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram. Jatuhnya nanti hari Ahad. Ya, cuman kata Nabi, kamu jangan menyerupai orang Yahudi. Ya, karena Yaumul Asyura ini kemenangan dari semua para nabi, para umat, termasuk umat Yahudi. Karena Nabi Musa, ya, Nabi Musa yang mendapat kemenangan dari Fir'aun, ya, itu juga tanggal 10 Asyura. Sehingga orang-orang Yahudi 10 Asyura pada puasa. Nah, ketika Nabi datang ke suatu tempat, kemudian orang-orang Yahudi pada puasa. Nabi bertanya, ya, kalian sedang puasa apa? Kami memperingati kemenangan pimpinan kami. Jadi maksud Nabi Musa. Kata Nabi, aku lebih berhak
Ya, aku lebih berhak untuk mensyukuri kemenangan daripada nabimu, rasulmu. Sehingga khusus untuk yang puasa tanggal 10-nya Yaumul Asyura, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi asyura'a faqala yukaffiru sannata al-madiyata, rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Asyura. Kemudian beliau menjawab, puasa itu, Asyura tadi itu, dapat menebus dosa setahun yang telah lewat. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat tentang puasa Asyura, kata Nabi, yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura ini padahal yang satu, belum dua, ini baru satu aja itu. Ya, itu sudah mampu berfaedah menghapus dosa 1 tahun. Ternyata Allah ngasih cara yang gampang untuk menghapusnya. Tinggal kita mau nggak ngapus. Dan pertanyaannya begitu. Kalau sudah ada jaminan dari Rasulullah, Rasulullah pasti dari Allah. Terkadang sekarang sikap kita. Karena berarti kan kita udah tahu manfaatnya itu. Jadi dosa kecil tapi ini bukan dosa besar. Kalau syirik nggak bisa, kalau zina nggak bisa. Dosa-dosa kecil, ya pokoknya selain dosa besar aja, itu setahun bisa dihapus, ditip X, di delete dengan cara puasa 1 hari, ya 1 hari bulan Muharram, yaitu pada tanggal 10. Insya Allah. Akhirat ini lebih, ya, beribu-ribu kali lipat dibanding dengan bisnis keuntungan dunia. Padahal jelas untung, tapi dibanding akhirat tetap nggak ada apa-apanya. Apalagi belum tentu untung. Udah capek-capek, udah nggak ngaji, ujung-ujungnya rugi juga, gitu kan? Jangan, gitu. Terus hadis berikutnya yang gandengannya. Nah, tadi kan kalau hanya tanggal 10 saja menyamain Yahudi, gitu. Sehingga ada yang hadis puasa yang ke-9, hari ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a, rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seandainya aku masih sampai pada tahun depan
niscaya aku akan puasa Tasu'a pada hari ke-9 dari bulan Muharram. Seandainya aku dikasih umur tahun depan ketemu Muharram, saya akan puasa di tanggal 9. Terus tahun depan lagi Allah panjangkan umur ketemu tanggal 9 Muharram lagi, saya akan puasa. Sepanjang umur seandainya Allah memperpanjang terus usia saya, setiap tahun saya akan berpuasa tanggal 9. Andainya aku diberikan umur sampai tahun depan, ketemu tanggal 9 Muharram, la asumanna, pasti sungguh aku akan puasa. Berarti puasanya berapa hari? 2 hari. Hari Sabtu dan Minggu. Insya Allah. Sumu tasihu. Puasalah, pasti kamu sehat. Ya kan pengennya sehat? Ya kan? Pengennya kita sehat. Cuman maunya makan mulu. Padahal penyebab utama orang sakit itu dari pola makan. Jadi insya Allah hari Sabtu dan Minggu kita puasa. Yang hari Sabtunya disebut puasa Yaumut Tasu'a, berarti bedanya dengan puasa fardu, puasa Ramadan, itu adanya di niat. Kalau puasa Ramadan, niat harus nginep. Dan itu Nabi sering. Nabi pagi-pagi nanya kepada Aisyah, Aisyah, hari ini ada makanan apa? Kata Aisyah, ya Rasul, hari ini enggak ada apa-apa. Enggak ada makanan apa-apa. Nabi langsung, ya udah enggak apa-apa, kalau begitu saya puasa. Gitu. Pernah kita begitu? Pernah kita benar-benar nggak ada apa-apa gitu? Nah, kita mah minimal mah beras sama ini mah ada. Ya kan? Pagi-pagi Nabi sering tuh nanya, bener-bener nggak punya makanan. Bener-bener nggak punya makanan. Bahkan Nabi sering mengganjal perutnya itu sampai 3 hari nggak makan. Ganjel pakai batu. Kalau lagi rukuk gitu, kadang-kadang bunyi batu atau batu itu apa itu udah dikerutuk gitu. Karena batunya beradu, gitu. Ya, kalau kita mah nggak begitu banget. Ya, pagi-pagi mah nanya sama istrinya gitu. Neng, ada apa malah ini masak apa? Itu bukan ada makanan apa, tapi masak apa. Berarti kan hanya urusan menu itu, Mas. Berarti justru ada, tinggal pilih gitu. Ya. Jadi Nabi kita itu memilih jalan untuk milih yang sederhana, bahkan lewat sederhana. Bedanya kita mah dengan Nabi, bedanya cuma dikit, ya kan? Kalau Nabi mah makannya dikit, kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Kalau Nabi makannya dikit, ya nggak apa-apa, orang kita bukan Nabi. Ya. Nah, terus biasanya kalau tanggal 10 Muharram, biasanya yang barengin apa tuh? Lebaran anak yatim. Padahal lebaran dalam Islam itu 2 apa 3? 2. Cuman Idul Fitri sama Idul Adha, enggak ada Idul Yatim, enggak ada. Cuman karena 10 Muharram itu adalah hari kemenangan, ya kan? Sehingga termasuk malam 10 itu kita juga disunahkan untuk menghidupkan, gitu.
menghitung malam itu, dan kita juga disunahkan banyak berbuat baik, terutama sedekah. Nabi Nuh mendarat dari banjir bandang tanggal 10 Muharram. Keutamaan tersendiri kalau kita di 10 Asyura itu kita menyantuni anak yatim. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang merhadik anak yatim, enggak mau peduli terhadap anak yatim, enggak mau ngambil bagian sedikit pun, masa bodoh. Mau ada anak yatim terlantar, mau ada anak yatim putus sekolah karena enggak punya biaya, enggak mau tahu. Jangan takut ibadah kita itu enggak diterima gara-gara kita enggak punya kepedulian terhadap anak yatim. Yang sudah ngambil bagian dipertahankan, bahkan ditingkatkan, dan insya Allah itu justru akan membuka rezeki kita. Jangan takut gara-gara nyantunin anak yatim, gara-gara ngambil bagian itu nanggung bayarannya anak yatim, lalu kita jadi sengsara. Enggak gitu. Justru nanti Allah akan membuka rezeki kita, insya Allah.